Shalom rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Sima Krisna Wiyataji dalam Youth for Christ pada hari ini. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul renungan kritis bukan sinis yang ditulis oleh pendeta Samuel Akihari berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10-15. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh memahami, mendengarkan, belajar, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Inilah ya Tuhan setiap doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, yang menjadi pusat perenungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11b. Berbunyi demikian. Mereka menerima segala firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Rekan-rekan, pernah nggak kita ketemu dengan orang yang secara langsung menolak sesuatu hanya karena itu baru? Misalnya, ada cara belajar yang berbeda, teknologi baru, atau bahkan sudut pandang yang belum pernah didengar sebelumnya. Sebagian orang langsung berkata, itu nggak benar, itu hoax, itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Tapi ada juga yang memilih untuk mendengarkan dulu, mencari tahu, lalu mengambil kesimpulan. Secara sederhana kita bisa melihat ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang tertutup. Mereka menganggap hal baru sebagai ancaman sehingga pada akhirnya mereka langsung menolaknya. Lalu yang kedua, orang yang terbuka. Bukan berarti mereka percaya begitu saja, tetapi mereka mau mendengar, mempertimbangkan, dan mencari tahu hal yang baru itu benar atau tidak. Nah, sikap inilah yang kita lihat dari orang-orang Berea dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Saat itu, Paulus dan Silas datang memberitakan Injil. Mereka menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Menariknya, orang-orang Berea pada saat itu tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Mereka menerima perkataan Paulus dengan hati yang terbuka, lalu setiap hari menyelidiki kitab suci untuk memastikan apakah yang disampaikan Paulus itu benar. Sikap mereka patut dicontoh. Mereka memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar, tetapi juga memiliki hikmat untuk memeriksa kebenarannya. Mereka tidak hanya mengikuti pendapat orang lain, melainkan mencari jawabannya secara langsung dari firman Tuhan. Sayangnya, di antara kita saat ini mungkin tidak memiliki sikap seperti itu. Beberapa orang Yahudi dari Tesalonika juga datang ke Berea dan menyebarkan pengaruh buruk. Mereka menghasut orang banyak dan menganggap Paulus sebagai ancaman. Akibatnya Paulus harus pergi ke Athena, sementara Silas dan Timotius tetap tinggal. Rekan-rekan terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa mencari kebenaran membutuhkan hati yang terbuka. Jangan mudah percaya begitu saja pada setiap informasi yang dengan mudah kita dengarkan, dengan mudah kita terima. Tetapi juga jangan langsung menolak karena terasa asing atau berbeda. Di zaman sekarang kita dibanjiri banyak informasi dari media sosial, teman, bahkan dari berbagai konten di internet. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadi sama seperti orang Berea. Mau mendengar, lalu memeriksa semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang mudah terpengaruh, tetapi menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang berani mencari kebenaran, sekalipun membutuhkan waktu dan usaha. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang rendah, pikiran yang terbuka, dan hikmat untuk selalu mencari dan hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika pada hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan melalui kisah orang-orang Berea yang mencari kebenaran akan apa yang disampaikan oleh Paulus.
Tuhan, sebagian dari kami mungkin bergumul dalam mencari kebenaran. Tetapi biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menjadi pengingat bahwa kami harus memiliki sikap rendah hati, mau terbuka, sekaligus mempelajari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memilah yang benar, menjadikan itu sebagai sesuatu yang boleh mengarahkan kami untuk menjadi hidup lebih baik ke depannya Tuhan. Inilah ya Tuhan setiap doa permohonan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin. Rekan-rekan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat, sukacita, kekuatan bagi setiap kita. See you.